Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kali ini kita akan bahas tentang persiapan Olimpiade juga ya, atau persiapan kompetisi matematika. Kali ini kita akan bahas tentang ini ya, tentang karena yang sekarang ini lagi dekat-dekat dengan KSM, jadi saya berikan judul ini persiapan untuk KSM 2020 ya. Oke, kalau untuk KSN itu berarti tinggal yang SMP ya, karena yang SMA kan sudah selesai ya. Oke, jadi di sini kita punya materi apa? Di sini kita punya materi aljabar ya. Aljabar dengan fokus masalahnya adalah pemfaktoran dan penguraian. Oke, seperti apa itu? Kita cek dulu. Kita punya apa? Oke, di sini kita punya apa? Pemfaktoran dan penguraian yang pertama untuk 2 suku, kemudian untuk yang 3 suku. Oke, apa sih yang dimaksud dengan pemfaktoran dan penguraian ini? Mari kita lanjutkan. Oke, jadi kunci utama untuk memahami pemfaktoran dan penguraian itu adalah pada bentuk perkalian A plus B kali C plus D ya. Jadi kalau kita punya bilangan A, B, C, dan D ya, maka kita punya apa? A plus B kalikan C plus D itu sama dengan apa? Saya kira semuanya sudah tahu ya. Dengan A kalikan C, terus ditambah dengan A kalikan D, terus ditambah B kalikan C, terus ditambah B kalikan D, sehingga kita dapatkan empat orang ini ya, atau 4 suku ini. Ya, jadi kunci utama adalah ini ya. Jadi ini akan kita, sebenarnya ini yang modal awalnya ya, kita melakukan pemfaktoran dan penguraian ini nantinya. Oke, kita lihat apa saja yang biasanya sering kita gunakan. Yang pertama, ini untuk yang pangkat 2. Jadi kita punya apa? A plus B kuadrat, itu katanya sama dengan A kuadrat plus 2AB plus B kuadrat. Ini bisa kalian dapatkan dengan menerapkan ini ya, A plus B kali C plus D ya. Oke, dalam hal ini berarti C dan D-nya, C plus D-nya sama dengan A plus B. Oke. Nanti kita akan dapatkan A kuadrat plus 2AB plus B kuadrat. Namun kadang pada permasalahan kita biasanya cuma diminta atau biasanya yang ada itu tinggal A kuadrat sama B kuadratnya aja ya. Maka jika seperti itu, maka kita dapatkan apa? Jadi kalau kita butuh A kuadrat plus B kuadrat saja, berarti yang 2AB ini kita pindahkan ke sebelahnya kan gitu ya. Sehingga kita punya apa? A kuadrat plus B kuadrat itu sama dengan A plus B kuadrat min 2AB. Oke, itu versi untuk A plus B kuadrat. Berikutnya kita punya versi untuk A min B kuadrat. Versi A min B kuadrat ini sama dengan menerapkan yang tadi ya, A plus B kali C plus D dengan B-nya itu berarti negatif. Maka kita dapatkan apa? A min B kuadrat itu sama dengan A kuadrat min 2AB plus B kuadrat. Lagi-lagi, biasanya kita cuma butuh apa? A kuadrat sama B kuadrat saja, maka berarti min 2AB-nya kita buang ke sebelahnya ya. Sehingga kita dapatkan apa? A kuadrat plus B kuadrat itu sama dengan A min B kuadrat tambah 2AB. Artinya ada dua versi ya untuk A kuadrat plus B kuadrat ya. Jadi bisa memakai A plus B kuadrat, bisa memakai A min B kuadrat. Yang ketiga kita punya apa? Oke, dari 1 dan 2 kita bisa dapatkan apa? Hubungan antara A plus B kuadrat dan A min B kuadrat, yaitu apa? A plus B kuadrat itu sama dengan A min B kuadrat plus 4AB. Oke. Jadi ini bisa didapatkan dari 1 dan 2. Terus yang terakhir, ini juga cukup terkenal, yaitu apa? Selisih kuadrat. Oke, jadi kita punya apa? A kuadrat min B kuadrat itu sama dengan A plus B kali A min B. Jadi saya pikir 4 orang ini cukup ya untuk menyelesaikan masalah di pemfaktoran dan penguraian. Oke. Yang belum saya jelaskan tadi, jadi saat si ini rampung seperti ini, lebih sederhana kita katakan dia apa? Jadi kalau dari ruas kanan ke ruas kiri, kita katakan itu adalah pemfaktoran ya, pemfaktoran. Oke, jadi dari ramai ke tidak ramai kita sebut itu pemfaktoran. Terus kalau dari tidak ramai ke ramai kita sebut itu penguraian. Jadi itulah yang dimaksud pemfaktoran dan penguraian. Oke, saya kira sudah cukup lah untuk pangkat 2 bisa dipahami ya. Sekarang kita cek berikutnya, kita punya pangkat 3 ya. Oke, pada hoja untuk pangkat 3 ya.
Nah, biasanya kita butuh dua orang ini ya. Yang pertama kita punya A plus B pangkat 3 ya. Jadi A plus B pangkat 3 itu dengan menerapkan bisa menerapkan A plus B kali C plus D itu kita akan dapatkan A plus B pangkat itu sama dengan A pangkat 3 plus 3 A kuadrat B plus 3 AB kuadrat plus 3 plus B pangkat 3. Nah, namun sekali lagi biasanya yang dibutuhkan nanti itu cuma A pangkat 3 plus B pangkat 3, sehingga yang lain ini kita tidak butuh. Berarti kita buang ke sebelah ya. Oke, sehingga kita dapatkan A plus B pangkat 3 itu sama dengan A plus B pangkat A pangkat 3 plus B pangkat 3 maksud saya sama dengan A plus B pangkat 3 min 3A kali B kalikan A plus B. Itu versi pertama. Atau bisa kita tuliskan A plus B kali A kuadrat min 2 min AB plus B kuadrat. Atau juga bisa kita tuliskan A plus B kali A plus B kuadrat min 3AB. Oke. Ya sebenarnya dari bentuk pertama ini ke sini dulu ya, baru ke sini ya. Biar terlihat ceritanya ya. Oke, berikutnya kita punya A min B pangkat 3. Oke. A min B pangkat 3 itu bisa ya, kalau kita uraikan akan menjadi seperti ini ya. A pangkat 3 min 3 kuadrat B plus 3A B kuadrat min B pangkat 3. Lagi-lagi biasanya di soal itu cuma kita perlukan A pangkat 3 min B pangkat 3 ya. Sehingga karena ini yang kita perlukan, berarti yang lain kita buang ya, sama ceritanya dengan yang awal-awal. Maka kita akan punya A pangkat 3 min B pangkat 3 itu sama dengan A min B pangkat 3 plus 3AB kalikan A min B. Atau bisa kita dapatkan juga A min B kalikan A kuadrat plus AB plus B kuadrat. Oke. Ini juga serupa, sebenarnya yang ini dulu ya. A min B kali A min B kuadrat plus 3AB. Oke. Jadi sebenarnya alurnya dari sini dulu ya. Oke. Yang pertama ini ya. Sama dengan ini, terus lari ke sini, baru lari ke sini. Oke, itu ceritanya ya. Oke, jadi itulah wajah-wajah pangkat 2 dan pangkat 3 yang perlu kita ketahui ya untuk nanti menyelesaikan soal di kompetisi matematika ya. Oke, kita lihat sekarang kita punya contoh apa. Oke, misal kita punya ini ya. A plus B, misal kita diberikan A plus B itu sama dengan 1, A plus B kuadrat itu sama dengan 2, maka berapa nilai A pangkat 4 plus B pangkat 4? Nah, ini kalau orang yang tidak paham, nah ini biasanya ini pasti jawab 4 ya. Karena ini 1, ini 2, Pak, ini 4. Nah, itu contoh-contoh jawaban yang frustasi gitu ya. Oke, sekarang kita akan jawab ini, berarti gimana ini? Jadi misal kita fokus ke A pangkat 4 kali plus B pangkat 4, itu kita perlu apa aja ya? Jadi A pangkat 4 plus B pangkat 4, ini bisa kita tuliskan apa? A kuadrat plus B kuadrat. Oke. Ingat A kuadrat kuadrat tambah B kuadrat kuadrat. Oke ya. Karena tadi kita A pangkat 4 tidak punya, berarti kita bisa modifikasi jadi pangkat 2 ya. Pangkat 2 yang dipangkat 2-kan. Oke, berarti ini sekarang kita tambahkan tadi, berarti ini A kuadrat plus B kuadrat ya. Ya, berarti ini sama dengan apa ini? Sama dengan A kuadrat plus B kuadrat kuadrat ya. Terus min 2 kali A kuadrat B kuadrat. Oke, dan ini sama dengan apa? Ini sama dengan A kuadrat plus B kuadrat kita tahu itu 2, berarti ini 2 kuadrat dikurang 2, lihat kita punya apa? Ini A kuadrat kali B kuadrat, dan itu berdasarkan sifat eksponen itu sama dengan apa? A kali B yang dikuadratkan. Oke, berarti sekarang kita cuma butuh A plus B kuadrat itu berapa nilainya. Dan ingat, itu bisa kita dapatkan dari yang persamaan kedua ini ya. Berarti kita bisa apa? Ini kita uraikan lagi jadi apa ini? A plus B kuadrat min 2AB ya. Berarti itu sama dengan 2. Padahal A plus B-nya sudah tahu, 1. Berarti kita punya apa? 1 kuadrat min 2AB sama dengan 2. Berarti kita punya apa? Min 2AB-nya sama dengan 2 kurang 1. Berarti kita punya apa? A kalikan B-nya berarti sama dengan negatif setengah ya. Oke, jadi kita tinggal substitusi ke sini. Berarti sama dengan apa? 4 dikurang 2 kali negatif setengah kuadrat berarti seperempat ya. Kali seperempat. Berarti itu sama dengan apa? Oke, kita lanjutkan di sini sama dengan 4 dikurang setengah. Berarti sama dengan apa? 3 setengah ya. Atau sama dengan apa?
7/2. Jadi inilah jawaban yang kita inginkan. Oke, bagaimana? Cukup mudah kan? Jadi kira-kira penerapannya seperti itu. Dan kita lihat kita punya apa lagi? Oke, kita punya soal begini, misal jika x-nya kurang dari 0 dan memenuhi ini, x kuadrat plus 1/x kuadrat sama dengan 23, tentukan nilai dari x pangkat 3 plus 1/x pangkat 3. Oke, mari kita lihat apa saja yang kita butuhkan untuk memperoleh nilai x pangkat 3 plus 1/x pangkat 3 itu adalah apa? Ingat, x pangkat 3 plus 1/x pangkat 3 itu berdasarkan sifat eksponen itu bisa kita tuliskan sebagai apa? X pangkat 3 tambah 1/x pangkat 3. Nah, sekarang kita pandang ini sebagai apa? A pangkat 3 plus B pangkat 3. Itu katanya sama dengan apa? Sama dengan A plus B pangkat 3 kan gitu ya. Berarti sama dengan X plus 1/x pangkat 3. Terus min 3 kali AB ya. Berarti AB-nya berarti X kali 1/x. Oke. Terus dikalikan dengan apa? A plus B berarti X tambah 1/x. Oke, berarti lihat di sini kita belum punya ini, berarti ini kita sederhanakan jadi apa ini? X tambah 1/x pangkat 3 min ini X kali 1/x itu 1, berarti min 3 kali X tambah 1/x. Oke. Berarti kita harus tahu ya nilai dari ini ya. Oke, dan itu pasti bisa diperoleh dari yang ini ya. Oke, mari kita uraikan ini, berarti ini jadi apa ini? X kuadrat plus 1/x kuadrat. Oke, dengan alasan yang sama seperti tadi, kita gunakan sifat eksponen ya, berarti ini sekarang kita uraikan jadi A, ini pandang sebagai A kuadrat plus B kuadrat, berarti ini akan jadi apa ini? X tambah 1/x dikuadratkan min 2 kali AB. AB-nya berarti nanti X kali 1/x. Sama dengan 23. Oke. Berarti kita punya apa sekarang? X tambah 1/x kuadrat itu sama dengan, ini min 2 berarti karena ini X kali 1/x 1, berarti ini sama dengan apa? 23 tambah 2 ya, berarti 25. Oke. Berarti kita punya apa? X tambah 1/x itu sama dengan akar dari 25 plus minus tapi ya. Jadi bisa 5 atau X tambah 1/x itu sama dengan negatif 5. Oke, mana yang kita ambil? Perhatikan X-nya kurang dari 0 ya. Oke, berarti pasti X tambah 1/x itu pasti kurang dari 0 juga ya. Oke, karena kalau X-nya kurang dari 0 kan 1/x juga kurang dari 0 ya. Oke, berarti inilah yang kita pakai. Berarti ini kita tuliskan sama dengan apa? Berarti ini negatif 5 pangkat 3, berarti negatif 125 dikurang 3 kali 5 ya. Oke, 3 kali negatif 5 maksud saya. Oke. Berarti sama dengan apa? Kita tuliskan di sini, berarti negatif 125 ditambah 15. Berarti jawabannya adalah negatif 110. Oke, dan kita selesai. Oke, kira-kira seperti itu ya penggunaan dari pemfaktoran dan penguraian untuk apa? 2 suku ya. Oke, saya kira cukupkan sampai di sini. Nanti kita akan lanjutkan lagi untuk yang 3 suku. Oke, terima kasih. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.